Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbingan Belajar Cerdas, solusi cerdas meraih prestasi. Pembahasan penilaian akhir semester 1 muatan IPA Bu Pena jilid 6B halaman 181. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan IPA KD 3.1. Nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Nama tumbuhan: pisang, stroberi, bawang putih, kentang, lengkuas. Cara berkembangbiak: geragi, tunas, umbi batang, akar tinggal, umbi lapis. Pasangan tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya yang benar adalah A. 1A, 2B, 3E, 4C, dan 5D. B. 1B, 2A, 3D, 4C, dan 5E. C. 1B, 2A, 3E, 4C, dan 5D. D. 1B, 2A, 3E, 4D, dan 5C. Oke, kita lihat pada tabel. Untuk pisang berkembang biak dengan tunas, berarti 1B. Stroberi dengan geragi, 2A. Bawang putih dengan umbi lapis, 3E. Kentang dengan umbi batang, 4C. Lengkuas dengan akar tinggal, 5D ya. Jadi jawabannya 1B, 2A, 3E, 4C, dan 5D. Pada pilihan yang sesuai adalah C ya, 1B, 2A, 3E, 4C, dan 5D. Nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Nama hewan: kupu-kupu, kura-kura, kelelawar, lumba-lumba, ikan pari, dan orangutan. Hewan yang berkembang biak secara vivipar adalah nomor A. 1, 3, dan 5, B. 2, 4, dan 6, C. 3, 4, dan 5, D. 3, 4, dan 6. Vivipar adalah beranak atau melahirkan. Contohnya sapi, kucing, kambing, kelelawar, lumba-lumba, orangutan, dan lain-lain. Pada tabel yang berkembang biak secara vivipar adalah kelelawar, lumba-lumba, dan orangutan. 3, 4, dan 6. Jawabannya adalah D. 3, 4, dan 6. Nomor 3. Cara pelestarian in situ pada orangutan dilakukan dengan cara titik-titik. Jawabannya adalah melestarikan orangutan di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Nomor 4. Kelompokkan tumbuhan-tumbuhan berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nama tumbuhan: bawang merah, ubi jalar, rumput teki, kunyit, lumut, bambu, pisang, jahe, paku sarang burung, cocor bebek. Perkembangbiakannya: tunas, umbi lapis, umbi batang, geragi, akar tinggal, dan spora. Oke, mari kita kelompokkan tanaman yang ada di tabel. Yang pertama, bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis ya, B. Kemudian ubi jalar dengan umbi batang ya, kita isikan pada C. Rumput teki, geragi ya, yang D. Kunyit, akar tinggal, yang E. Kemudian lumut, spora ya, masuk ke spora. Bambu, tunas ya. Kemudian pisang juga tunas. Jahe, akar tinggal. Kemudian paku sarang burung, spora. Cocor bebek ini termasuk tunas juga, tunas daun ya. Oke, itu sudah terjawab semuanya. Untuk yang tunas meliputi bambu, pisang, cocor bebek, umbi lapis, bawang merah,
umbi batang, ubi jalar, geragi, rumput teki, akar tinggal, kunyit dan jahe, dan spora, lumut, dan paku sarang burung. Nomor 5. Perhatikan kedua jenis hewan berikut. Apa persamaan dari kedua jenis hewan tersebut? Apa perbedaan dari kedua jenis hewan tersebut? Oke, kita lihat pada gambar A itu ikan pari ya, gambar B paus. Persamaannya sama-sama hidup di laut. Untuk perbedaannya, ikan pari atau gambar A berkembang biak secara ovovivipar dan bernapas dengan insang. Kalau paus, gambar B berkembang biak dengan cara vivipar, bernapas dengan paru-paru. Muatan IPA KD 3.3. Nomor 6. Ciri khusus pada tumbuhan eceng gondok adalah A. Daun yang termodifikasi menjadi duri, B. Batang keras sebagai tempat cadangan air, C. Bunga yang mengeluarkan aroma seperti bangkai, D. Batang berongga agar dapat mengapung di permukaan air. Oke, kita lihat materinya. Eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Jadi yang sesuai adalah di batang berongga agar dapat mengapung di permukaan air. Nomor 7. Perhatikan tabel berikut. Nama hewan: sapi, harimau, bebek, ayam, dan elang. Cara adaptasi: susunan gigi taring tajam, kaki yang memiliki selaput di antara jari, paruh kukuh, runcing, dan melengkung tajam. Pasangan yang tepat antara nama hewan dan cara adaptasinya adalah A. 1A, 3B, dan 4C, B. 2A, 3B, dan 4C, C. 2A, 3B, dan 5C, D. 3A, 4B, dan 5C. Oke, kita amati pada tabel. Untuk hewan sapi, cara adaptasinya tidak ada ya. Kemudian harimau, cara adaptasinya yang A, susunan gigi taring yang sangat tajam. Kemudian bebek, kaki memiliki selaput di antara jari kaki, berarti yang B ya, 3B. Kemudian ayam tidak ada. Elang, paruh kukuh, runcing, dan melengkung tajam ya, 5C. Jadi yang sesuai 2A, 3B, dan 5C. Kita lihat pada pilihan, berarti jawabannya adalah C ya, 2A, 3B, dan 5C. Nomor 8. Terenggiling memiliki penutup tubuh berupa sisik tebal dan keras yang berfungsi untuk titik-titik. Kita lihat, terenggiling memiliki struktur kulit yang keras dan tebal. Saat terancam, hewan ini akan menggulung diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Berarti jawabannya adalah untuk melindungi diri dari pemangsa. Nomor 9. Apa tujuan tumbuhan kaktus mengubah daunnya seperti duri? Jawabannya untuk mengurangi penguapan serta melindungi diri dari pemangsa diri ya. Nomor 10. Tuliskan bentuk adaptasi dari hewan-hewan berikut untuk menghindari pemangsa. A. Bunglon, B. Belalang daun, C. Cicak. Kita lihat jawabannya. Untuk yang A, bunglon mampu mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya atau disebut juga mimikri. Kemudian yang belalang daun mampu bersembunyi dengan cara menyamarkan tubuhnya sesuai kondisi lingkungannya atau disebut juga kamuflase. Kemudian cicak mampu memutuskan ekornya untuk mengelabui pemangsa atau disebut autotomi. Serta pada cicak juga memiliki perekat pada telapak kakinya sehingga memudahkan merayap di dinding. Muatan IPA KD 3.4. Nomor 11. Perhatikan tabel berikut. Contoh rangkaian: susunan baterai pada senter, susunan baterai pada radio, susunan lampu lalu lintas, instalasi lampu rumah,
dan distribusi listrik PLN ke rumah-rumah. Rangkaian yang menggunakan prinsip rangkaian seri adalah nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang disusun secara berderet dan tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya tidak padam. Lampu lainnya ikut padam, ya maaf. Contohnya susunan baterai pada senter dan radio. Jadi kalau pada tabel yang betul adalah 1 dan 2. Jawabannya A, 1 dan 2. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan jenis rangkaian listrik, yaitu A. Rangkaian terbuka dan seri, B. Rangkaian tertutup dan seri, C. Rangkaian terbuka dan paralel, D. Rangkaian tertutup dan paralel. Oke, kita lihat pengertiannya dulu. Rangkaian listrik terbuka itu adalah rangkaian listrik yang aliran listriknya terputus atau tidak terhubung. Rangkaian listrik tertutup, rangkaian listrik yang aliran listriknya terhubung. Kemudian rangkaian seri, rangkaian listrik yang disusun secara berderet dan tidak bercabang. Rangkaian paralel, rangkaian listrik yang disusun bercabang. Kalau kita amati pada gambar itu tidak terhubung ya, atau terputus, berarti terbuka, dan susunan komponennya tidak bercabang, berarti seri. Jadi jawabannya rangkaian terbuka dan seri, A. Nomor 13, suatu rangkaian dengan ciri-ciri jika salah satu lampu padam sedangkan lampu yang lain tidak padam dinamakan rangkaian titik-titik. Jawabannya adalah paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya masih menyala dan tidak ikut padam. Contohnya lampu lalu lintas, instalasi lampu rumah. Nomor 14, fungsi saklar dalam rangkaian listrik adalah untuk titik-titik. Jawabannya adalah menghubungkan atau memutus aliran listrik. Nomor 15, perhatikan gambar berikut. Tentukan lampu yang akan menyala jika saklar S1 dibuka dan S2 ditutup. Oke, kita lihat pada gambar ya. Jika S1 dibuka dan S2 ditutup, maka lampu yang akan menyala adalah lampu L4, lampu L5 dan L6 ya. Karena yang S1 dibuka jadi mati, ini yang sejalur dengan S1 mati semua. Oke. Muatan IPA KD 3.5. Nomor 16. Jenis magnet yang digunakan pada kompas adalah A. Magnet batang, B. Magnet jarum, C. Magnet U, D. Magnet ladam. Jawabannya adalah magnet jarum. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Jika B dan C tolak menolak dan kutub C dan E sejenis, susunan magnet yang benar adalah A, B, C, D. Oke, kita perhatikan gambarnya. Magnetnya ada 3 ya, A, B, kutub AB, kemudian magnet kedua B kutubnya CD, magnet ketiga kutubnya EF ya. Jika B dan C tolak menolak, berarti kutubnya senama ya. Misalkan S kutubnya, kalau B kutubnya S berarti C juga S. Kemudian kutub C dan E sejenis, berarti ini juga sama S. Nah, berarti kutub yang lain U. Nah, kemungkinan seperti ini. Atau bisa juga untuk B dan C U utara ya, bisa seperti ini, berarti E juga utara. Nah, yang lain S. Nah, berarti kemungkinannya ada 2 ya, A, B, C, D, E, F itu US, SU dan SU, atau SU, US dan US
Yang sesuai pada pilihan adalah yang B ya, SU, US, dan US. Nomor 18. Dari benda-benda berikut yaitu peniti, jarum, paku payung, dan kertas yang dapat ditarik oleh magnet adalah titik-titik. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Ciri-cirinya terbuat dari logam seperti besi dan baja. Berarti yang terbuat dari logam itu peniti, jarum, dan paku payung ya. Nomor 19. Apa yang kamu ketahui tentang medan magnet? Jelaskan. Jawabannya, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam medan magnet inilah magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. Medan magnet tidak terlihat, tetapi kita dapat mengamatinya dengan menggunakan serbuk besi. Nomor 20. Tuliskan sifat-sifat magnet. Jawabannya, memiliki dua jenis kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Gaya magnet paling kuat terletak pada kutub magnet. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam, seperti besi, baja, dan nikel. Muatan IPA KD 3.6. Nomor 21. Perubahan energi pada pembangkit listrik mikrohidro adalah A. Energi cahaya menjadi energi listrik, B. Energi panas menjadi energi listrik, C. Energi gerak menjadi energi listrik, D. Energi listrik menjadi energi gerak. Oke, penjelasannya, pembangkit listrik mikrohidro memiliki komponen utama turbin dan generator. Turbin sebagai energi penggerak, sedangkan generator sebagai penghasil listrik. Energi gerak dari aliran air diubah menjadi energi listrik oleh generator, sehingga terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik ya. Pada pilihan yang sesuai adalah yang C, energi gerak menjadi energi listrik. Nomor 22. Alasan air yang digunakan pada pembangkit listrik mikrohidro harus mengalir adalah titik-titik. Jawabannya, karena aliran air digunakan untuk menggerakkan turbin. Jika air tidak mengalir, maka tidak mampu menggerakkan turbin. Nomor 23. Fungsi panel surya dalam pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah titik-titik. Kita lihat penjelasannya. Panel surya merupakan alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Panel surya biasanya dipasang di atap rumah. Semakin banyak lempengan logam rakitan panel surya, semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Berarti fungsi panel surya adalah mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nomor 24. Bagaimana listrik yang berasal dari pembangkit listrik dapat mencapai ke rumah-rumah? Jelaskan. Oke, jawabannya kita bisa membuat dengan skema ya, PLTA, kemudian transformator penaik tegangan, kemudian sutet, kemudian transformator penurun tegangan, jaringan distribusi, lalu rumah warga ya. Keterangannya, energi listrik dihasilkan oleh PLTA, kemudian disalurkan ke transformator penaik tegangan agar perpindahan arus listrik berlangsung efisien. Setelah itu dialirkan ke gardu induk melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Selanjutnya dialirkan ke transformator penurun tegangan, lalu ke gardu jaringan distribusi berupa tiang-tiang listrik yang akan mengalirkan listrik ke rumah warga. Aliran listrik mengalir ke rumah yang tersambung kabel ke gardu. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. A. Apa kegiatan dalam gambar termasuk upaya penghematan listrik? B. Apa akibatnya jika kita menggunakan listrik secara berlebihan? C. Hal apa yang harus dilakukan untuk menghemat listrik? Jawabannya
Untuk A, tidak, karena semua peralatan listrik seperti televisi, radio, AC, kipas angin, dan AC menyala. Padahal jendelanya dibuka, angin dapat masuk dan cahaya sudah terang. Ini jelas ya, berarti memboroskan listrik malahan. Kemudian yang B, apa akibatnya jika kita menggunakan listrik secara berlebihan? Biaya tagihan listrik menjadi mahal, serta dapat menyebabkan pemanasan global atau global warming. Karena peralatan elektronik yang menyala itu mengeluarkan panas ya. Kemudian yang C, hal apa yang harus dilakukan untuk menghemat listrik? Jika ingin menonton televisi, maka peralatan elektronik lainnya seperti radio dimatikan. Kemudian AC, kipas angin, dan lampu dimatikan karena sudah membuka jendela. Dengan membuka jendela, pencahayaan sudah terang dan angin dapat memasuki ruangan. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.